Haleluya. Bila kami terus mengingat kasih-Mu Tuhan, itu semua hanya karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Kami bisa bernafas. Kami masih bisa menginjak negeri kami tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Agar apapun yang hamba-Mu ucapkan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biar Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan. Dan jamah setiap kami satu persatu. Jangan ada satupun yang terlewat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kita yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Kita akan duduk. Halo shalom saudara. Apa kabarnya? Wow, saya sangat excited sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian. Saya ingat waktu saya di Sydney tahun lalu ya Pak Robert. Pak Robert kontak, Laura di mana gitu ya. Pak, saya masih ada di Sydney gitu ya. Jadi saya Laura Lazarus, sekarang saya tinggal di Sydney. Nanti saya akan cerita bagaimana perjalanan saya, pengalaman saya. Terus dari kemarin waktu saya share Pak Robert, kabur dulu aja. Banyak tuh yang nanya tuh, untung Bapak kirimin saya linknya kan. Jadi saya bisa share-share gitu ya. Soalnya sekarang lagi ngetren banget ya, hashtag kabur dulu aja gitu ya. Karena banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia yang membuat kita tuh terkaget-kaget gitu ya. Apalagi pas kemarin saya baru sampai di sini, saya dengar ada yang bilang, oh itu apa, bensin gitu ya. Yang membedakan privilege sama nggak privilege, yang subsidi kan selama ini kita ngantrinya yang subsidi gitu ya. Kita ngantri, ya kita mah rakyat jelata, ngantrinya subsidi aja ya enggak. Tapi kan yang buat pertama kan kayaknya pride. Iya bayar tuh 3.000 seliter, nggak taunya sama. Terus kita kadang-kadang sebagai rakyat Indonesia kita mikir gini, kenapa sih gitu aja dibohongin. Gitu aja mesti bohong gitu ya. Ada banyak hal-hal lain yang bikin kita tuh kayak semakin hari makin merasa kayaknya kok gitu sih gitu ya. Apa kita masih oke tinggal di tempat ini. Nanti saya akan sharing kepada saudara. Banyak sekali yang akan saya sharing kepada saudara. Jadi harap fokus gitu ya. Tapi yang pasti saudara dimanapun kita berada selalu ingat. Firman Tuhan mengatakan di mana kaki kita berpijak di situ Tuhan akan memberkati kita. Jadi kalau kita ngomong mau kabur gitu ya. Jangan jadikan kabur itu sebagai pelarian. Jangan jadikan kabur itu sebagai hal yang kita kabur dari masalah kita. Karena masalah ternyata dimanapun kalian berada tidak akan pernah selesai saudara. Nanti kalian pindah di tempat manapun itu akan ada lagi masalah yang baru. So the things yang we have to learn, Inggris dikit lah ya. Udah hampir 2 tahun di sana Pak Robert masa ngomong Inggris gak bisa gitu ya. Nah jadi apa ya yang harus kita pegang yaitu firman Tuhan saudara. Udah nggak ada hal lain, Bible itu udah benar-benar keren banget. Di situ rahasia kehidupan semuanya dibukakan di situ. Yuk sama-sama kita akan sharing hari ini. Boleh, saya sebenarnya mau sharing tentang spectacular miracle gitu kan. Tapi nanti saya akan sharing kepada saudara tentang perjalanan saya yang ternyata ya saya udah jalanin dulu gitu sebelum hashtag itu ada gitu yang seperti sekarang. Yuk boleh tim multimedia dibuka. Nah hari ini saya akan sharing dari 1 Korintus 2 ayat 9. Boleh gambar berikutnya. Jadi siapakah hari ini yang mau menerima mukjizat dari Tuhan? Excited gak? Kalau kita mau menerima mukjizat yang angkat tangan itu benar-benar udah excited, udah siap. Tuhan tuh saya dulu pernah sharing, ada juga anak-anak wajah-wajah lama, wajah-wajah setia di sini ada. Ada juga yang baru sih ya kan. Jadi sifat seorang bapak itu rindu untuk memberikan berkatnya itu kapan saja kepada anak-anaknya. Dengan catatan ketika anak-anaknya siap. Ya. Jadi kalau setiap kita yang punya hati yang siap, Tuhan tuh kapan aja kasih ke kita. Waktunya terserah Tuhan. Nah banyak kan ada hal-hal yang sering kali kita lihat yang kalau gak siap itu nanti jadinya apa? OKB. Tahu gak OKB? Tahu ya, sifat orang OKB kelihatan Nora gak? Iya Nora. Oh Nora kan malu-maluin ya. Tuhan juga gak akan mempermalukan anak-anaknya adik-adik. Ya. Yuk boleh gambar berikut ya slide berikutnya.
Jadi what is a miracle? Boleh gambar berikutnya, next. Harusnya aku bawa pointer ya, tapi it's okay. Yuk kita sama-sama baca yuk 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Keyboardnya boleh temenin aku nggak? Yuk, aku jadi ingat ya. It's okay, siapa suruh duduk di belakang? Nggak boleh kamu istirahat. You have to come back gitu ya. Jadi saya ingat sekali dulu, sebenarnya saya nggak pernah ada niat untuk kabur dari Indonesia. It's been 2 years ago, 2023. Di waktu itu ketika saya lagi bikin kue, adik-adik dan kakak-kakak, ibu-ibu dan bapak-bapak saya lagi bikin kue. Saya dengar ada suara waktu lagi bikin kue. Dan waktu itu saya bikin kue, namanya Larisol. Selama pandemi saya bikin kue dan it's good, berkembang. Jadi saya percaya sebenarnya kalau kita menjalankan apa yang ada di firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. In every aspect in your life, every aspect ya, itu Tuhan pasti akan memberkati kita. So, saya lakukan dengan sebaik mungkin. Tadi Pak Robert ada videonya ya. Dan sampai akhirnya saya dihubungi dan yang klien kita itu yang punya Bank BCA, Pak Arman. Terus saya dikontak dan mereka semua suka sama kue yang saya bikin. Padahal adik-adik saya itu gak bisa bikin kue loh. Yang hebat itu ibu saya. Ibu saya membesarkan saya dari jualan kue keliling. Terus saya lihat, ini kok si Mami bukan gak berhasil. Kok kayaknya di mana letak kesulitannya? Saya bantuin. Selama pandemi saya benar-benar fokus. Jadi sebenarnya kalau kita fokus ngerjain apapun, itu pasti akan jadi. Nah, long story short, akhirnya BCA kontak kita dan angkat kisah hidup saya dan juga menjadi salah satu Banggal Local Group dan juga Kaisang Group and anything. Larisol diambil gitu. Boleh tim multimedia ada video nggak? Nih, aku mau ajak teman-teman untuk nonton video ini 3 menit kayaknya, 3 menit atau more. But you can, ya kamu bisa lihat nih. Nah, ada suaranya. I remember it was just after I set up my mom's first hawker stall. Those early days were the hardest. No one believed in us. Every day there is always a problem. I'm not afraid of hard work, but I'm worried about my life. I grew up in a very bad neighborhood. Can I be a stewardess? I studied harder and longer with my mom beside me. She was amazing. She organized everything. She did everything for me. I am grateful to be able to reach my dream at the end. I am proud of myself because I have crossed the finish line. But humans can only plan. God determines. Lion Air Flight 610 went missing from radar 737 with one pasajeros anoche, un avión de la 선 남동쪽 라이온 에어 My dream was shattered. Don't give up. Wake up. Come on. What do you want to become when you grow up? Laura.
Sometimes in life, we may find ourselves in a dark place, feeling down and defeated. But the important thing is to remember that we always have the power to rise up again. It may not be easy, but I believe that rainbow always comes after the rain. Bisay saved my life. My life has been in the darkest valley before, but I believe that everything I have been through is only to take me to higher places. Thank you, Mom, Dad, and also BCA. Because of your support, I am more than me. And this is me, Laura Lazarus, an ex-flight attendant who escaped death. A true story of chasing dreams, fall and rise back again. And also about the role of BCA in helping me to fly again. I am now strong, independent, passionate, and happy to bless others. My life goal is to be a blessing wherever I go. I'm thankful for everything I've been through in my life. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Video ini menang dibawa di lomba di London dan menang menjadi juara pertama. Terus saya dikabarin, wah beri kemuliaan buat Tuhan. Itu 2 tahun yang lalu. Tapi waktu itu posisi saya sudah ada di Sydney. So can you imagine saudara, dengan karir yang is good, terus semuanya aku kerjakan itu semua untuk Tuhan. Dan Tuhan buat memang benar-benar gak tanggung-tanggung. Jadi kalau kita benar-benar into it, kita benar-benar di dalamnya, kita benar-benar fokus ngerjain. Kalau 3:23 mengatakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu janji Tuhan, pegang terus janji Tuhan. Jadi sekarang kamu di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam apapun yang kamu kerjakan, aku yakin kalau memang kita benar-benar lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, Tuhan sendiri akan turun tangan dan campur tangan. Asalkan berjalan pada jalurnya, path-nya yang sudah Tuhan sediakan. So can you imagine dalam keadaan karir good and everything's good, saya dengar suara 1 Korintus 2 ayat 9. Ada something yang more bigger than you can imagine. Yang gak pernah kamu lihat sebelumnya, aku udah siapkan. Waktumu di Indonesia sekarang sudah selesai. Dan terus aku bertanya-tanya, apa Tuhan? Negara mana yang harus aku kunjungi? Aku uji lagi. Apakah itu benar? Kan segala sesuatu harus diuji. Saya ngobrol dengan mentor, saya ngobrol dengan sahabat rohani saya. Terus singkat cerita akhirnya saya putuskan, oke, Australia. Saya mau melanjutkan S2 teologi di sana dan saya nggak ngerti gimana caranya. Kan setiap kita pasti bertanya-tanya gimana caranya gitu kan. How? Saya pun nggak ngerti. Waktu itu benar-benar sulit buat saya untuk start lagi dari scratch. Kita kadang cuma dengar orang, wih enak loh hidup di luar negeri ya kan. Apa sih yang menurut kalian enak? Oke, mungkin dari segi pendapatan. Dolar dapatnya ya kan. Tapi kan kalian pengeluarannya juga dolar. Dan gak segampang itu untuk dapat pekerjaan. Apalagi ketika saya 5 bulan pertama di sana saya gak kerja. Itu nangis loh, saya sampai benar-benar nangis air mata loh. Saya dagang, saya bikin kue dengan modal yang saya punya. Akhirnya yang gak bisa bikin kue sampai saya bikin. Tapi semuanya saya harus kerjain sendiri. Di Indonesia saya punya asisten 12. Ya kan? Di sana semuanya harus all by myself. Terus Indonesia panas, humid gitu. Kita bilang Indonesia humid. Terus di sana dingin sampai tangan kalian tuh mau patah. Aku bawa barang itu begitu jauh. Sementara Larisol ini masih tetap terus jalan. Dan paling enek banget. Nih ada sahabat aku Mita. Kalau ada karyawan tiba-tiba teks kita, Ci saya mau ngomong. Iya, 2 hal. Berhenti pinjam duit. Udah lagi yang tadi, all by myself. Teng-teng itu belanjaan puluhan kilo ya kan. Seret, gredek. Tangan sampai beku.
Pesanan mah ada aja, orang yang kita bikin yang terbaik kok gitu kan. Dan La Risol adalah risol terbaik di Indonesia, di Jakarta gitu kan. Apa bule pun juga demen gitu. Tapi terima teks kayak gitu down kan. Kadang-kadang saya berhenti, saya nangis di pinggir jalan, saya nangis gitu kan. Tuhan, apa benar ini something yang more bigger yang sudah kamu siapkan buat aku gitu kan. Terus apa saudara, hidup di luar negeri itu mahal. Bayarnya itu per minggu rent. Untuk rent saya mahal sekali. Saya ya puji Tuhan sekarang udah lebih baik. Terus dari situ akhirnya apa yang terjadi? Di sana juga kerja, kalian juga mesti punya referensi. Dan harus punya sertifikasi. Gimana caranya untuk semua itu? I don't know. Tapi yang aku tahu, aku cuma mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Dan aku gak malu untuk bertanya. Dulu aku pikir, oh ada kerjaan gak di sana, ada kerjaan. No, bukan itu. Jadi saya itu pindah ke sana, saya terbang, saya lihat dulu, saya pelajarin. Gak segampang itu. Dengan karir yang sebegitu gemerlang di sini, maksudnya Tuhan udah siapkan saya tempat di sini gitu kan. Harus keluar dari zona nyaman itu paling tidak enak, paling tidak enak. Terus apa lagi? Kerja. Oh iya kerja. Layani nenek-nenek, karena emang hati saya melayani. Sambil saya menunggu untuk sekolah, saya tetap sekolah, saya belajar bahasa Inggris. Habis belajar bahasa Inggris terus udah gitu habis itu what is the next step? Next stepnya kamu mau kemana, pilih jurusan ya kan. Saya coba marketing, terus enggak ini bukan saya gitu, it's not me. Terus cari apa yang menjadi saya punya passion. Nah make it short, saya dengar oke, layani nenek-nenek, kakek-kakek. Akhirnya yang saya lamar kerjaan, waktu lamar kerjaan saya masuk di perusahaan aged care yang cukup bergengsi di sana, Angli Care, Home Care. Jadi saya melayani nenek-nenek dan kakek-kakek kaya. Begitu masuk pintu buka itu ada kapal pesiarnya parkir. Ada juga sih yang susah tapi di daerah elit tapi susah gitu ya. Tapi yang membedakan adalah nenek-nenek dan kakek-kakek yang kaya itu mereka yang biasanya takut akan Tuhan. Mereka kerjanya berdoa, ketika saya kunjungin mereka lagi berdoa. Setiap hari mereka mendoakan cucu-cucu dan anak dan cucu mereka. Jadi nenek-nenek yang saya tanganin, saya pun tadinya juga tinggal sama nenek-nenek usianya 90 tahun something. Nenek-nenek yang cinta akan Tuhan, yang hidupnya ada Tuhan, bahagia adik-adik. Mereka gak pernah merasa kesepian. Tapi nenek-nenek yang hidupnya tidak punya Tuhan ketika saya datang, mereka minum-minum. So sad. Dapat uang dari pemerintah, uangnya pun juga dikasih buat mendanakan kucing yang buta. Waktu saya datang saya bilang saya gak mau kamu seperti ini. I don't like. Dia tawarin saya minum, of course saya gak bisa karena saya kerja. Terus saya bilang gini, kalau kamu minum terus saya gak mau lagi bantu kamu. Next week ketika saya kunjungin kamu, mari kita minum kopi. Saya ngomong gitu. Kalau kamu mau tetap seperti ini, sorry. Aku gak bisa bantu kamu lagi. Keluar dari situ saya telepon manajer saya. Saya laporan, bikin report. Dia minum-minum. Hidup yang sangat menyedihkan adik-adik. Tapi nenek-nenek yang takut akan Tuhan, kakek-kakek yang takut akan Tuhan. Setiap akhir pekan cucu mereka datang. Cakep-cakep semuanya. Kan tapi juga sempat dibilang gini, dibilang. Ya nanti kalau kamu tangani nenek-nenek nanti itu kalau kakek-kakek dinikahkan loh. Ntar hartanya dikasih semua loh. Pret, kagak. Gak seperti itu ceritanya. Kita tuh kalau dengar orang ya, jangan cuma dari kita dengar. Tapi segala sesuatu tuh harus pintar. Firman Tuhan mengatakan kepada kita banyak sekali. Nanti saya akan cerita ya, bersambung, to be continue. Yuk kita fokus yuk di firman Tuhan pada hari ini. Next. Jadi definisi dari miracle yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Kan tadi kalian udah pada excited nih. Mau terima mukjizat ya kan? Sama mau kabur dari Indonesia mau? Dengar dulu makanya. Jadi miracle adalah something yang tadi 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Terus next. Yang gak pernah kita dengar dengan apa? Telinga. Next. Yang gak pernah timbul dalam hati. Kan ada lagunya ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
didengar telinga yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Next. Yuk, dengan cepat yuk. Jadi definisi dari miracle adalah semua yang disediakan oleh siapa? Allah. Tapi buat siapa? Yang mengasihi Dia. Yuk, next. Jadi ada caranya untuk menerima mukjizat itu sendiri. Jadi caranya adalah bersyukur, berharap, dan menjadi si pembuat mukjizat. Nanti saya akan jelaskan. Next. Jadi yang pertama adalah bersyukur merupakan sebuah mukjizat. Kadang gampang ya buat kita ya. Kalau kita dapat duit, naik pangkat, naik promotion. Kayak nanti nih, saya kemarin udah ditelepon sama bos saya sebenarnya. Laura, kapan balik? Oh, 10 of March. Tadinya tanggal 3 Maret. Tapi begitu udah di sini, oh ya tanggal 10 aja deh. Tapi saya sudah melakukan, nanti ketika kembali saya sudah apply untuk jadi senior support worker. Jadi di sana itu kalau kita handle untuk orang-orang kakek-kakek, nenek-nenek dan disability itu namanya support worker. Jadi membantu mereka, mensupport mereka untuk punya independence life. Nah, dananya sudah ada dari government. Ya itu dibayar dari tax. Kalau tax kita kan belum jelas ya. Nah, kalau tax negara yang maju, kalau tax yang jelas itu dialokasikan ada gitu. Mereka open. Boleh gambar berikutnya? Jadi ketika kita bersyukur itu gampang kalau dalam hal-hal yang senang, menyenangkan. Tapi kalau dalam keadaan hal yang sedih, down, gampang gak untuk bersyukur? Gak gampang ya. Tapi ingat kembali, kita mau menerima mukjizat dari Tuhan. So, we have to, kenapa sih slide-nya goyang-goyang terus? Aku kan mau nyontek. Ini aku jadi lupa nih. Enggak ya, aku gak lupa. Yuk, jadi nggak apa-apa ya, just kidding. Jadi kalau misalkan kita ingat, kita mau terima mukjizat dari Tuhan. So selalu ingat, yang pertama jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Karena semakin dalam kita mengucap syukur di dalam Tuhan, iman akan mengikuti semakin besar adik-adik. Ya, jadi karena miracle itu adalah something yang kontralogik. Sesuatu yang supranatural dan logika itu berjalan berbarengan. Kan tadi yang kita bilang, yang gak pernah dilihat dengan mata. Berarti itu something yang gak masuk logika kita. Gak masuk, gak ngerti gimana caranya. Saya pun juga waktu pas ini gak ngerti Tuhan gimana caranya. Tuhan mau buat mukjizat seperti apa. Walaupun aku sudah terima mukjizat loh. Aku sudah dihidup seperti yang kalian lihat di tayangan video tadi. Orang yang sudah mati ditumpuk-tumpuk dengan mayat. Tapi dikasih kehidupan kembali. Dan sekarang adik-adik lihat, kalian semua, Bapak Robert juga ya, saksi. Dari saya duduk di kursi roda, saya datang ke tempat ini. Dari saya berjalan dengan tongkat, saya datang ke tempat ini, saya tetap melayani. Karena apa? Karena hatiku cuma mau mengucap syukur atas apa yang Tuhan kasih dalam hidup aku. Aku dikasih kehidupan kedua kali, second chance to life. Itu gak semua orang punya. Jadi aku cuma mau bersyukur atas apa yang udah Tuhan kasih. Jadi kembali lagi, miracle adalah something yang supranatural, yang gak bisa kita gak kebayang. Kan Tuhan udah bilang gak kebayang, gak pernah lihat mata, gak pernah timbul dalam hati. Berarti beyond our limit adik-adik ya. So itu semua berjalan selaras. Tapi gimana caranya untuk kita tetap bisa bersyukur dalam keadaan kita menderita. Yang tadi waktu lagi keadaan dingin. Waktu suruh mandiin nenek-nenek dan kakek-kakek. Jadi bukan cuman ini aja kerjaan saya.
Bukan cuma datang kunjungin mereka, tapi saya juga harus memandikan mereka. Waktu awal-awal pertama kali mandiin kakek-kakek, aku kaget. Ya kan? Tapi hidupku susah banget. Kalau aku tidak bekerja bagaimana aku bisa? Kan yang tadi ya, Tuhan kalau aku gak kerja gimana gitu kan. Akhirnya dapat kerjaan. Waktu di interview ngomong nih, kan kita kan harus gini, waktu di interview, orang kalau di interview kerja ya, saya baru ngerasain gitu ya. Kamu bisa apa aja? Yes, I can do it anything. I can work anytime. Hari besar juga aku bisa kerja. Hari Minggu pun aku bisa kerja gitu ya. Jadi I'm ready every time gitu kan. Wah, si manajer senang banget gitu kan. Oke, kamu 6 bulan gak boleh pulang. Ya udah deh, yang penting terima kerja dulu. Tapi kalau di luar negeri gak bisa gitu adik-adik. Gak bisa tuh kita datang ke ibadah telat-telat tuh gak bisa. Kerja apalagi telat-telat, besoknya aduh gak kepake. Terus apalagi, apalagi kita orang Indonesia kan suka ngaret. Ya kan? Jadi have to be prepared. Terus apalagi, bukan hanya itu saja, saya banyak belajar gitu kan. Terus mandiin kakek-kakek nenek-nenek, ya saya bisa gitu ya. Terus keren, cleaning service di sono namanya domestic assistant. Cie, apa tuh domestic assistant? Ya elah gue ngevakum, nyuci, ngepel. Tapi balik lagi, kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu mandiin kakek-kakek, itu anduk saya. Saya gak mau lihat gitu kan. Tapi ya itu dia gitu. Ketika kita lakukan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Akhirnya salah satu kakek-kakek yang saya tanganin, itu ada umurnya 96 tahun. Harusnya yang tangani dia pria, tapi waktu itu karena lagi orangnya lagi cuti, kayak saya nih sekarang cuti, jadi yang nanganin akhirnya saya datang. Dari itu kakek-kakek saya harus layanin 2 jam, itu kakek-kakek nelfon ke manajer saya, tolong saya minta Laura 6 jam. Terus manajer saya nanya, ngapain aja kamu 6 jam sama dia? Ya saya kerja gitu kan, ya saya kerja gitu. Padahal tentu kakek-kakek kalau udah siap kerjaannya udah beres, kita duduk, kita baca firman. Saya dengerin dia sharing, ternyata satu kali dia suruh saya ngegosok. Ya namanya kita ya, orang Indonesia kan ya, sama orang tua kan diajarkan dengan culture yang sangat bagus loh adik-adik. Kita hormat, respect sama orang tua. Itu ya apalagi saya belajar semuanya di Alkitab gitu kan. Jadi saya benar-benar menemani mereka, saya menikmati waktu-waktu saya gitu kan. Satu kali saya datang itu kotorannya karpet ya, terus dia kotorannya tuh belepetan gitu. Terus saya bersihin. Tenang, pakai sarung tangan. Ya bau sih, tapi pakai sarung tangan gitu kan. Terus kakek-kakek itu bilang, sorry ya Laura ya, sorry banget. Saya bilang, it's okay. One day I will, suatu hari saya akan tua juga. Saya bilang, gak apa-apa. Terus akhirnya tuh kakek-kakek bilang, tuh kakek-kakek ketawa, terhibur. Terus saya disuruh ngegosok. Can you imagine, saya gak pernah ngegosok di Indonesia. Apalagi kita kan tinggal, yang masak ada ya kan. Yang cleaning ada, si siapa tuh namanya saya lupa tuh, si Tuti, si Atun ya kan, yang nyetir si Jadi gitu kan ya. Sekarang saya jadi mereka semua itu adik-adik. Waktu saya disuruh ngegosok, saya nggak tahu itu gosokan kan ada airnya ya, yang steamer kan. Waktu itu saya colok, saya isi air, cetrat, lampu semua mati. Terus saya masuk ini, Gordon, itu gosokan rusak gitu kan. Terus begitu saya pulang saya mikir, kok bisa ya dia mati semua ya. Saya ngobrol sama teman sekerja. Dia bilang, oh itu kita kan punya itu amplifier, harus mungkin gak stabil gitu kan. Oke, terus kamu gak boleh Laura kalau lagi colok gosokan kamu isi air gak boleh. Itu tegangan listriknya gitu ya. Oh ya udah, besokannya saya datang gitu kan, the other day. Terus saya bilang, Gordon mana gosokan kamu, sini saya mau coba lagi. Ya kan, pantang menyerah ya kan. Terus udah gitu dia bilang, ya karena kamu bilang rusak, saya udah buang gosokannya. Dia bilang, ya udah dibuang, ya udah berarti saya nggak usah ngegosok, oke gitu kan ya. Jadi ternyata tahu nggak, dalam keadaan seperti itu saya baru tahu si kakek-kakek ini, dia ngebangun satu gereja yang besar sekali loh di daerah tempat dia tinggal. Di situ saya belajar banyak sekali dalam kesedihan saya, dalam hal yang itu. Wih gila udah setengah jam kita ngoceh-ngoceh. Oke, dengan cepat. Ketika saya kerja dalam hal seperti itu, Tuhan ngomong gini, anakku kau lihat itu kakek-kakek ya,
aku pelihara hidupnya. Hingga rambutnya memutih, aku sanggup membawa kamu ke negara ini untuk melayani dia. Karena aku sangat mengasihi dia. Jadi kamu jangan pernah takut untuk melayani aku. Karena hingga masa tuamu, akulah yang akan memeliharamu. Itu aku nangis loh, aku nangis sesenggukan gitu ya di tempat cuci baju. Aduh Tuhan, berkali-kali mungkin mohon maaf ini kalau aku punya sikap hati yang gak bagus. Ampuni aku Tuhan. Jadi dimanapun aku berada aku mau melayanimu Tuhan sepenuh hati. Kembali lagi semangat. Tuhan pelihara hidup saya saudara. Saya datang, saya mau sekolah teologi, saya lihat harganya, oh my God, 70,000. It's a lot of money. Tapi aku percaya kalau memang one day Tuhan bawa saya memang untuk dengan janji Tuhan untuk saya untuk lanjut lagi untuk master, pasti akan ada jalannya. Dan akhirnya memang sekarang saya harus ambil sertifikasi untuk menangani orang tua dan anak-anak disability. Di sana untuk orang-orang yang disabel bisa dikaryakan. Akhirnya sekarang saya handle anak-anak disability. Jadi saya memanage mereka sampai anak-anak itu bisa independen. Sekarang kayak saya lagi live, anak saya, klien saya, ya dia umur 20 tahun tapi kayak 10 tahun mentalnya. Sekarang lagi kerja. Mamanya bangga sekali. Waktu kemarin saya bilang saya mau pulang, saya mau holiday. Terus dia bilang gini, saya ngomong gini, nanti akan ada yang gantiin saya. Terus dia bilang, no, I don't want it. I will wait until you come back. Bagaimana? Sebulan ini mau nungguin kita balik gitu ya. Tapi anak itu bilang, saya bilang gini, bener ya aku pulang tapi kamu harus benar-benar ngerapiin apa yang selama ini aku udah ajarin. Iya, walaupun mamanya kirimin, tuh lihat tuh kalau gak ada kamu kamarnya berantakan gitu ya. Tapi anak itu sweet sekali gitu ya. Terus ada juga anak-anak yang berkebutuhan khusus, banyak sekali. Tapi kembali lagi adik-adik, dengan apa yang saya lakukan sekarang ini, saya pun juga gak tahu Tuhan mau bawa kemana. Tapi yang pasti kalau kita dengar kata kabur dulu aja, harus smart. Kalau memang Tuhan mau kita ada dimanapun kita berada, firman Tuhan mengatakan, di mana tempat kamu menginjakan kaki, aku akan memberkati engkau. Banyak kok yang orang-orang yang ngerjain sesuatu ya, yang kita rasa tuh nggak mungkin. Mana ada sih jual korek kuping bisa berhasil gitu ya. Nah, tapi kalau ada penyertaan Tuhan, apapun yang kalian lakukan pasti akan dibuat berhasil. Saya kemarin mampir ke tempatnya siapa sih yang namanya Cimehong itu kan. Karena aku mau denger, excited banget ya kan. Pas aku lihat, astaga. Kalian juga tahu ini bukan satu rahasia, dapurnya itu sangat-sangat kotor sekali. Dan dia tuh sangat sombong sekali. Ya itu attitude, itu karakternya ya. Tapi aku nggak mau mengurus itu. Yang mau aku lihat dari sini, waktu saya datang dia live. Dia terus ngoceh. Mau siapapun yang nonton nggak nonton dia ngoceh aja terus. Itu pesanan dia satu meja loh. Walaupun dia jual kue yang sangat sorry to say ya, kalian udah pernah dengar dan itu bener. Nggak enak, kotor, jorok, tapi dia tetap terus. Dia namanya apa? Konsisten. Jangan kita melakukan sesuatu belum berhasil terus kita bilang, susah ngerjainnya. Ya dimanapun juga kagak ada berhasil adik-adik. No, kalau kalian pikir aku di sana enak, no nggak enak. Di sana kerja itu benar-benar kerja. Terus ada jalan lagi apa? Jadi setiap itu temanku ajak, ayo main drama yuk. Hah drama, tau nggak drama? Ada yang pernah denger drama Tersanjung nggak? Ya kan, itu nggak habis-habis kan? Di Australia juga ada loh. 35 tahun kagak habis-habis kayak drama Tersanjung gitu ya. Terus aku kerja di sana, ngapain? Ayo, ya udah kita di pantai berjemur. Jangan mikir main film enak, panas kejemur, dingin kedinginan. 10 jam ngapain? Itu bebaring di pantai gini aja, tiduran aja, tapi dibayar. Boleh gambar berikutnya? Next, yuk balik lagi yuk. Ya kita udah dengar, kalian tentu tahu lah ini Nick Vujicic. Kondisinya, aduh kalau kita lihat gak memungkinkan untuk dia bisa survive. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, tetap aja tuh survive, ya kan?
dengan kehidupannya, dengan masa lalunya, dengan hal yang kita rasa gak mungkin. Tapi kalau di dalam Tuhan, semuanya jadi mungkin. Boleh gambar berikutnya? Yuk. Yang kedua, berharap karena hanya kepada siapa? Sang pembuat mukjizat, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kalian saat ini lagi ngalamin masalah berat banget Tuhan. Apakah ini jawaban dari doa Tuhan? Tetap mata kita, fokus kita hanya kepada salib Kristus. Amin. Jadi selalu punya sikap hati yang ready for the best and prepare for the last. For the least. Jadi siap untuk memberi yang terbaik, berjaga-jaga untuk menerima yang paling sedikit sekalipun. Yang terakhir, next. Oh, kita harus belajar dari Sadrak, Mesakh, and Abednego. Mereka waktu di dalam perapian, mereka bilang, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan aku, hatiku tetap kepada Kristus. Jadi miliki sikap hati yang seperti itu adik-adik. Dalam ketika kita menghadapi pergumulan hidup, punya sikap hati yang benar, itu yang akan menolong kehidupan kita. Boleh gambar selanjutnya? Jadi miracle adalah beyond our mind. Tidak terduga tetapi Tuhan sediakan di luar pikiran kita. Supranatural dan natural yang berjalan dengan selaras. Tapi kita harus ingat, jangan pernah bergantung kepada mukjizat itu. Bergantung hanya kepada Tuhan. Boleh gambar berikutnya? Yang ketiga, yang terakhir. Jadilah sang pembuat mukjizat. Jangan pernah maksudnya gini loh. Jangan menunggu jawaban doa, tetapi jadilah jawaban doa buat teman-teman sekitar kita. Ajak teman-teman ke gereja, ibadah, komsel, kenalkan mereka dengan sang juru selamat. Masih ada lagi next? Ada nggak? Ya, spectacular miracle yang saya terima. Tadi saya udah ceritakan kepada adik-adik, kakak, semua, om, tante. Waktu saya duduk di kursi roda, saya nggak peduli kapan saya waktunya akan jalan. Yang saya tahu, saya punya Tuhan yang tidak akan pernah membohongi saya. Yang tidak akan pernah mengkhianati saya. Jadi dalam keadaan apapun saya mau tetap menceritakan kebaikan Tuhan. Itu modal yang saya punya dalam hati. Dan terus saya lakukan. Terus apa yang saya terima akhirnya? Ketika akhirnya saya bisa berjalan, Tuhan kabulkan. 20 tahun kemudian. Itu gak sebentar loh, 20 tahun proses saya berjalan. Ketika saya bisa berjalan, saya bilang sama my mom, Ma, aku mau melanjutkan lagi kehidupan aku. Aku mau sekolah lagi. Jadi saya sekarang sekolah lagi yang seperti saya ceritakan kepada saudara. Saya mulai lagi kehidupan saya dari scratch. Kemarin dan mama akhirnya nengokin setelah 1 tahun kemudian. Mama bilang, aku bangga loh Ci sama Cici. Dari yang aku numpang rumah orang, sampai akhirnya aku bisa sewa 1 unit sendiri. Terus aku juga punya teman Laila dari London karena untuk melatih bahasa saya. Cita-cita saya cuma apa adik-adik? Bukan untuk kerja gimana-gimana. Saya cuma mau ini loh. Ketika suatu hari saya menjadi seorang pembicara. Bukan hanya di Indonesia. Di bangsa-bangsa. Iya saya sudah Tuhan bawa ke bangsa-bangsa. Ke Amerika kemana. Tapi masih pakai translator. Masih pakai penterjemah. Saya mau suatu hari waktu saya ada di Houston, saya lihat Joyce Meyer lagi sharing, lagi kesaksian di usianya yang hampir 70 tahun. Dia bicara, dia tetap terus melayani Tuhan. Itu membuat saya on fire. Kejadian itu kira-kira waktu saya di Amerika tahun 2019. So, saya cuma bilang itu saya taruhkan dalam hati. Saya pun sudah lupa apa yang menjadi impian saya. Tapi Tuhan terus mengingatkan saya, ayo terus belajar. Terus berkarya buat Tuhan. Jangan pernah berhenti. Dan disitulah akhirnya saya menerima miracle. Seperti yang kalian lihat. Saya bisa berjalan dengan kedua kaki saya sendiri. Saya gak bisa lari Pak tadinya. Terus akhirnya saya latih terus saya olahraga setiap hari. Kadang saya suka sharing di story. Satu kali saya punya anak, ya karena anak berkebutuhan khusus ya, disability, autism. Dia itu lari-lari aja adik-adik. Dia tuh ngegebuk dirinya. Dia gak ada rasa sakit. Saya tiap hari saya doain mereka satu persatu. Waktu dia lari,
Udah yang tadi nggak bisa lari Pak Robert, begitu dia lari itu ke jalanan, saya takut kalau ketabrak ada masalah kan. Saya lari dengan sekuat tenaga. Ini kaki yang tadinya jalan pincang-pincang. Ternyata aku bisa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bukan dengan kuat gagahku, tapi itulah spektakuler yang saya terima. Dengan hal kecil sekalipun aku mengucap syukur di dalam Tuhan. Jadi caranya untuk bisa menerima mukjizat itu sendiri apa? Yang pertama, bersyukur. Yang kedua apa? Berharap kepada sang pembuat mukjizat itu. Jangan berharap sama orang lain, kita akan kecewa. Dan yang ketiga apa yang terakhir? Jadilah jawaban doa. Selama kita menunggu jawaban doa itu, jadilah jawaban doa buat orang-orang sekitar kita. Kalian ada waktu gak sebentar? Apa udah mau ini? Mau denger gak kesaksian mama aku? Mau ya? Mau gak mam? Ayo dong please come. Ayo 5 menit. Cerita Mam. Waktu mama kunjungin aku ke Australia, terus aku ajak mama waktu aku lagi layanin si Carrie. Waktu aku lagi layanin klien aku. Aku galak loh sama klien-klienku loh. Dan mereka semua nurut lagi. Cerita si Carrie Mam, cerita si Carrie. Oh mama cerita kunjungin aku. Shalom ibu-ibu bapak. Ini cerita ntar hilang ngantuk nih. Jadi saat saya kunjungin Laura, maklumlah kita kan di negara orang. Kalau di Jakarta nggak punya uang masih biasa. Di negeri Australia nggak punya uang. Ada $10. Cici bilang, Mam, aku parkir mobil dulu, Mami turun di sana. Aku bawa pasien jadi nggak bisa bareng-bareng. Di sana parkir mobil nggak bisa sembarangan. Oke lah, Mami turun tuh di situ, ya udah terus. Lama banget. Mami lihat ada pasar. Karena di Australia 3 bulan kangen juga nih. Lihat-lihat mau makan keripik ubi yang ungu. Yang jual orang Vietnam. Ya bahasa Vietnam kan Mami gak bisa. Tahulah ini harga $10 itu $8 kembali $2. Dia bilang, Madam ini $2 kembalinya pakai itu ya pisang goreng. Dia pakai bahasa dia Mami ngerti. Oke lah. Nah namanya beli gorengan kan gak dibungkus. Jadi kantongnya kayak kita beli gorengan tahu tempe begitu. Gak lama Mami beli si Laura di belakang sama pasiennya tuh. Terus Mami lihat ini kayaknya nih anak ngiler nih yang Mami beli gorengan nih. Lupa Cici pernah mesen kalau Mami beli makanan gak usah nawarin pasiennya. Ya Mami kan namanya emak ya. Anak orang juga nih sodorin. Itu anak udah ngiler. Ya cowok laki sih anak itu umur 21 tahun. Dia ngambil ilernya juga ngalir. Jadi keripiknya itu diilerin sama iler dia. Terus Mami bilang Laura asem deh. Si Lauranya ngakak Mami yang asem udah makan Mami. Gimana si Laura teriak mam jangan makan. Udah diilerin Mami makan terkumat lagi. Ya Mami juga tahu lah Ci. Ya udahlah. Ya udah tuh anak ternyata bukan ngambil cuman mau remes-remes doang. Dia gak makan. Jangan Mama bilang ya udah. Ya kita mau kemana lagi. Anak itu cuma hobinya minum kopi. Gak ada yang lain. Nah suatu hari Cici pernah ajak Mami. Katanya Mam lihat yuk kerjaanku ngapain di sana. Ayo Mami gak ada kerjaan juga. Jam 5 subuh Cici udah bangun. Pergi ke tempat anak-anak itu. Jadi Cici datang jam 5 subuh. Tempatnya sangat jauh sekali. Kayak kita ke Jakarta Bogor. Tempatnya itu jauh dari tetangga. Jadi lewatin kebun binatang, sepi, nggak ada orang lewatin rumput-rumput. Ada satu mes, nah Cici sampai di situ. Mami masuk ke dalam melihat nggak ada apa-apa, cuman ada kayak klinik lah. Jadi itu anak tempat tidur nggak ada apa-apa karena di sana dapur pun dijaga hati-hati takut anak itu pegang pisau, pegang kompor. Jadi oh begini ya pelayanannya. Nah ntar tuh anak juga Mami liatin gak boleh meleng, asal meleng ada aja tuh yang dipegang tuh. Jadi ngeri-ngeri ini juga ya. Bingung juga, Mami juga ngurusin anak gak pernah begitu. Nah sekarang dapat pasien begini gimana ya. Serba keder, TV juga ditontonin film begitu lagi gak suka juga. Dan Mami bilang Cici layanin Mami doa di mobil.
jadi mikir. Terus diajak lagi ke pasien yang lain nggak bisa ngomong. Terus main laptop, komputer masih pinteran. Tapi Cici bilang, Mam itu cuciannya lihat Mam 1 minggu. Buset cuciannya seminggu itu di Australia musim dingin tuh bed cover tebel-tebel tuh bulu-bulunya pada terbang-terbang gitu. Cici harus cuciin, mesti kasih makan segala macem. Ya udah bagus deh. Untung anakku mentalnya kuat ya. Jadi begitu pulang jadi aku tahu. Pulang sampai jam 10 malam Mami tunggu di mobilnya. Karena gak boleh bawa orang luar. Jadi Cici urusin di dalam, Mami di mobil doain dia. Biar dia semakin kuat. Jadi kita tuh jadi seorang ibu tuh jangan berasa bangga ngurusin anak itu. Sekarang Cici kerjain itu tidak mudah. Kita harus doain. Karena suatu hari ada satu pasien lagi yang Cici kasih lihat yang suka benturin pala. Itu wanita umur 22 tahun. Modelnya kayak anak Pakistan. Saya bilang Cici, pasien ini kamu tidak boleh terima lagi. Suatu saat ini anak perempuan benturin palanya bocor, lu kena masalah loh. Terus dia cakar Cici, dia gigit Cici. Saya bilang jangan ya lah, pasien yang lain masih banyak, urus aja yang lain. Kalau kayak gitu bukan levelnya Cici, jangan. Dia benturin palanya sekencang-kencang mungkin. Saya bilang itu bagaimana? Itu kan urus anak perempuan tuh lebih berat daripada urus cowok. Karena tiap bulan kan dia akan kedatangan tamu juga. Cici mesti urusin. Cici bilang, iyalah Mam. Nah, selesai itu ada jadwalnya. Selasa ngurusin, Rabu Cici ajak tuh semua tuh anak-anak tuh pergi ke satu super groceries buah-buahan kayak Total Buah Segar. Jadi setiap hari Rabu itu ada tempatnya dikirim ke satu panti itu. Kita pilihin buah-buah sayur yang mana yang bagus, nanti ada panti jompo datang jam 1 siang, kakek-kakek, nenek-nenek datang kasih 1 koin, nah itulah ada buah, ada roti. Nah kita bantuin milihin tuh, baru pertama kali Mami girang, asik apel semua jeruk datang. 2-3 kali 4 juga ya, banyak berapa kontainer banyak sekali. Pusing liat kayak gitu juga, terus kerja mereka lama. Mami gak betah, potong semangka aja lama. Sini goloknya, potongin. Malah yang panti itu bilang, Laura mama kamu kerjain cepet amat. Iyalah gak betah lah, aku kalau liatin 1 buah aja kerja lama bener. Sedangkan itu 1 kontainer, kapan kelarnya. Sini Mami barin, saya potongin. Jadi ayam-ayam, buah-buah, sayur-sayur. Nanti ada 1 meja, ribuan itu kantong. Jadi setiap pasangan datang jam 1, kasih 1 koin, ambil tuh. 1 kantong. Ya begitulah pengalaman Mami ketemuin Cici. So, ya itu perjalanan saya sekarang. Dan masih terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi yang pasti kuncinya di kalau segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan kepada kita. Meskipun memang awalnya susah, tapi kuncinya adalah tetap setia. Dan jangan selalu ngelihat orang di luar sana, enak ya. Gak seenak itu adik-adik. Aku bisa seperti sekarang yang seperti Mami ceritakan, itu hanya karena kebaikan Tuhan. Tapi kan aku gak ceritain, aku gak share di sosial media, bibirku sobek sama klienku, dicakar semua. Gak gampang. Yang paling gampang adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri. Aku ada lagunya gini. Musim akan selalu berganti. Bisa lagunya? Kita sama-sama nyanyi yuk, singernya yuk, maju yuk. Musim dalam hidup kita pasti akan berganti. Apapun boleh terjadi. Kalau kita sama Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita adik-adik. Dan bukan turun. Mau dibawa kemana aja, terserah Tuhan. Jangan belum siap waktunya, kita udah kabur, nanti janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan gak akan bisa kita terima. Belajar dari bangsa Israel. Bayangkan sebuah orang yuk masuk ke Promised Land, tapi gak semua orang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Jangan jadi seperti itu, ya. Kalau kita gak kuat-kuat amat, gak usah, tetap di negara sendiri lebih baik. Kalau bukan kita yang membangun negara ini, siapa?
Nggak ada. Yuk sama-sama kita nyanyi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Dengan iman kita katakan, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan sediakan karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan iman kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia memeliharaku dan memeliharaku seumur hidupku. Biar dengan yakin, dengan iman kita katakan, Tuhan tuh selalu menolong kita adik-adik. Mungkin saat-saat ini yang kita rasakan adalah kecewa. Kecewa dengan penguasa-penguasa, kecewa dengan regulasi, kecewa dengan segala apapun yang udah kita hadapin kok. Yang ada tuh kekecewaan. Tapi dalam hidup emang Tuhan bilang, yang tidak pernah mengecewakanmu ya cuma Tuhan. Makanya jangan berharap sama manusia. Kalau kita mau kabur, iya boleh. Tapi balik lagi, apakah itu yang Tuhan mau dalam hidupmu? Kalau itu yang Tuhan mau, Tuhan akan sediakan buat kita. Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Tanpa kita tuh bingung, harus gimana, harus seperti apa. Seperti tadi kesaksian yang sudah kalian dengar, aku pun juga struggle di awal-awal. Walaupun sekarang pun masih struggle, tapi ya kuncinya modalku cuma Tuhan. Tapi Tuhan bukakan jalan yang lebar buat setiap anak-anaknya. Asal setiap kita siap, punya sikap hati yang siap. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, permasalahan yang kita punya hari ini, yuk balik lagi, denger-dengeran sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita berharap mukjizat, ya. Yang pertama selalu ingat kuncinya, ini susah nih Tuhan, susah sekali hidup ini. Tapi aku mau pakai mulut ini untuk mengucap syukur, bukan untuk bersungut-sungut. Yang kedua, ya Tuhan, aku mau tetap Tuhan menjaga hati. Hatiku hanya fokus padamu Tuhan. Lihat salib Kristus, berharap hanya pada Sang Pembuat mukjizat. Biar Tuhan yang buka jalan. Yang ketiga, ya Tuhan, mungkin jawaban doaku belum ada, belum dijawab. Ya udah, kalau gitu aku mau jadi jawaban doa. Aku mau lebih giat lagi pelayanan. Aku mau lebih giat lagi ajak teman-temanku untuk ke gereja. Aku mau lebih giat lagi ke kul. Aku mau aktif. Karena kalau di luar negeri saudara, hidup kalian sendiri-sendiri. Kalau kalian punya firman dari belum mantep, maksudnya baca Alkitab aja Senin Kamis, mending baca. Kadang-kadang juga kagak dibaca, ya kan? Gak punya sesuatu yang bisa kalian pegang, gak punya dasar yang kuat dalam hidup kalian. Aduh, yang ada mencelakakan kalian deh. Itu yang menjadi pesan saya pada sore hari ini. Jadi yuk, sama-sama kita tundukkan kepala. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau yang akan mengenyangkan kami Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Hamba pun berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada di tempat ini Tuhan, yang saat ini bingung dengan masa depan mereka. Tapi biarlah Engkau Tuhan yang mengatakan kepada setiap kami, membukakan jalan kepada setiap kami, apa yang harus kami lakukan untuk kehidupan kami. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Pakai KOG Generation Tuhan, untuk bisa membawa generasi-generasi bangsa Indonesia Tuhan, lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Biar yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat biar Engkau yang ringankan Tuhan. Yang sakit penyakit Tuhan, hari ini biar Engkau yang sembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai anak-anak ini menjadi cahaya terang kemuliaan-Mu. Keluar dari pintu ini, Engkau akan menjadi kesaksian buat nama Tuhan dimuliakan. Untuk setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.